Minggu, 12 April 2020, saya berkesempatan untuk berkunjung ke Lumpur Lapindo. Ini merupakan bukan kunjungan pertama kali saya di tempat ini. Saya dapat mengunjunginya kapanpun semau saya karena kebetulan tempat kerja saya di Porong, Sidoarjo. Saat berada di pintu masuk Lumpur Lapindo, kalian akan dihadapkan dengan sekelompok orang yang menjaga daerah itu. Orang-orang ini biasanya menarik uang para pengunjung sebagai karcis masuk. Dan itu mengharuskan saya untuk merogoh kocek senilai Rp10.000 untuk 3 orang. Setelah sampai di atas tanggul, saya dihadapkan dengan sebuah hamparan air layaknya danau dan angin berseri layaknya di tepi pantai. Mencuci mata dengan pemandangan buatan memang jauh lebih mempesona daripada pemandangan alam. Aroma gas yang menyengat turut melengkapi hembusan angin yang mungkin sampai ke rumah penduduk di sekitar tanggul Lumpur Lapindo. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa hamparan air yang saya sebut sebagai danau ini akan menghilang pada musim kemarau dan berubah menjadi hamparan lumpur kering. Jadi menurut saya, selain membendung semburan lumpur, fungsi lain dari tanggul ini adalah membendung debit air yang kemungkinan akan naik pada musim penghujan. Pada ketinggian air tertentu, air ini akan dialirkan ke Sungai Brantas Porong dengan menggunakan pipa. Oke teman, lanjut. Tidak ingin bermain-main di tempat ini saja, akhirnya saya memutuskan untuk lebih mendekat ke pusat semburan lumpur Lapindo. Dari kejauhan, saya melihat banyak alat-alat berat. Saya tidak tahu pasti apa fungsi dari alat-alat ini. Namun dalam pikiran saya hanya tertuju pada sebuah ekskavator yang sedang mengeruk dan menumpahkan lumpur. Dan alat-alat berat di sini banyak sekali jenisnya. Mungkin kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar apa fungsi dari alat tersebut. Di separuh jalan saya juga melihat sebuah tulisan makam muslim. Namun, yang membuat saya heran kenapa di situ tidak begitu jelas kalau ada bentuk makamnya. Saya berpikir mungkin makamnya yang sedang terendam oleh ketinggian air. Hal ini mengingatkanku lagi bahwa tempat ini dulunya memang sebuah perkampungan. Saya sempat berhenti sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya saya pun sampai di hamparan lumpur kering tadi. Di sini kalian akan merasakan aroma gas yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Ini dikarenakan saya semakin mendekati pusat semburan lumpur Lapindo yang masih aktif. Karena lumpur ini sudah kering dan membentuk endapan, saya pun berani menginjakkan kaki di atasnya. Oke, lanjut. Dari tempat ini bisa kita lihat bahwa pusat semburan lumpur Lapindo berada di sana. Iya, di sana. Saya tidak berani mendekat karena takut. Jadi cukup melihat dari tempat ini saja. Dilihat dari kejauhan,
perut bumi masih aktif memuntahkan lumpur panasnya. Tapi saya juga tidak tahu pasti itu yang keluar lumpur saja atau dengan material-material lain. Saya bukan ahlinya itu. Semburan yang diperlihatkan mulut saya juga cukup tinggi, meskipun saya melihatnya dari kejauhan, apalagi kalau mendekat. Selain itu, di permukaan lumpur yang kering ini saya juga melihat endapan berwarna putih. Saya tidak begitu tahu mengenai endapan berwarna putih ini. Namun katanya endapan ini berasa asin, tetapi saya tidak mau mencicipinya, takutnya itu beracun. Baik teman-teman semua, itulah cerita saya di vlog kali ini. Sebelum mengakhiri vlog ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah petuah, yaitu sebaik-baiknya orang adalah mereka yang memanfaatkan alamnya dengan bijak. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga vlog ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.